Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sri Fajri, NIM 2017-11703-11250. Saya mahasiswa akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal. Presentasi ini untuk memenuhi tugas akuntansi pajak kelas F, dan dosen pengampunya adalah Bapak Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, SEMA. Yang pertama yaitu mengenai penyusutan fiskal. Sebenarnya penyusutan fiskal ini mirip dengan penyusutan di akuntansi. Bedanya kalau di akuntansi itu kita menentukan umur aset tetapnya. Jadi depend on aset tetap, kita melihat aset tetapnya itu apa. Sedangkan penyusutan fiskal sama-sama kita melihat aset tetapnya seperti apa, cuma kita nanti harus melihat juga peraturan yang sudah ada. Jadi kalau di penyusutan fiskal itu sudah ada atau berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, di mana sudah ada kelompok-kelompok yang apabila aset tetap tersebut misalnya masuk kelompok 1, maka harus disusutkan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi sudah ada masa manfaat dan persentase dari garis lurus maupun saldo menurun. Nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk pengertian penyusutan fiskal, pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud. Harta berwujud ini harus masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Ada aset tetap yang dikecualikan, yaitu perolehan tanah yang berstatus HM, hak milik, HGB, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak disusutkan kecuali nilainya berkurang. Biaya perpanjangan tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai pembebanannya melalui amortisasi sesuai pasal 11 ayat 1 PPh. Untuk metode penyusutan fiskal, sebenarnya untuk penyusutan fiskal ini metodenya hampir sama dengan metode penyusutan di akuntansi, cuma bedanya nanti di masa manfaat dan persentasenya. Untuk cara hitung metodenya itu sama. Jadi di metode penyusutan fiskal ada selain bangunan dan bangunan. Untuk metode penyusutannya itu selain bangunan bisa menggunakan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun. Sedangkan untuk bangunan hanya boleh menggunakan metode penyusutan garis lurus, sedangkan saldo menurun tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Metode garis lurus dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan. Jadi di metode garis lurus ini nanti untuk kita tinggal menghitung atau dari persentase yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, nanti tinggal dikalikan dengan harga perolehannya sesuai. Jadi perhitungannya sama dengan penyusutan di akuntansi. Dan yang kedua, metode saldo menurun dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Jadi kalau metode saldo menurun, kalau di metode garis lurus kan presentasinya sama setiap tahun, sedangkan di metode saldo menurun itu presentasinya sama, cuma nanti dari awal tahun sampai akhir tahun penyusutan, di tahun akhir penyusutan itu akan semakin mengecil. Penerapan metode penyusutan harus dilakukan secara taat asas. Maksudnya taat asas di sini adalah konsisten. Jadi apabila perusahaan dari awal sudah menetapkan bahwa metode penyusutannya adalah metode garis lurus, maka tidak diperkenankan untuk mengganti metode penyusutannya menjadi metode saldo menurun. Apabila memang ingin atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga mengharuskan untuk mengganti metode penyusutan menjadi metode saldo menurun atau sebaliknya, maka harus menghubungi atau mengurus izin-izin kepada Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu. Dan itu biasanya
flex. Jadi tidak langsung diperbolehkan untuk ganti, tapi ada banyak-banyak persyaratan atau keterangan yang harus dipenuhi sebelum mengganti metode penyusutan ke yang baru. Jadi misalnya dari garis lurus ke saldo menurun atau saldo menurun ke garis lurus. Nah, ini adalah masa manfaat dan tarikh penyusutan yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa di penyusutan fiskal ini sudah diatur oleh undang-undang atau sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi, di Direktur Jenderal Pajak ini sudah menetapkan nih masa manfaatnya itu berapa, ada kelompok-kelompoknya, masa manfaatnya berapa, dan persentase dari garis lurus dan saldo menurun. Untuk yang pertama, kelompok harta berwujud itu dikelompokkan menjadi bukan bangunan, itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk yang bangunan ada permanen dan tidak permanen. Untuk bukan bangunan kelompok 1, masa manfaatnya ditetapkan 4 tahun. Untuk tarikh penyusutannya garis lurus itu karena tarikh penyusutan kan tarikh biasanya harusnya, bukan biasanya, tapi emang 100%. Jadi untuk lebih mudah mengingat atau memahaminya, jadi 100% dibagi 4 tahun menjadi 25%. Sedangkan untuk saldo menurun tinggal dikali 2 saja dari garis lurus, jadi 25% kali 2 sama dengan 50%. Begitu juga di kelompok 2, karena masa manfaatnya 8 tahun, dan untuk persentase itu 100%, untuk lebih mudah mengingatnya, 100% aja dibagi 8 tahun, jadi 12,5%. Untuk saldo menurunnya dikali 2. Kelompok 3, 16 tahun, 6,25%, dan saldo menurunnya 12,5%. Kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, garis lurusnya 5%, dan saldo menurunnya 10%. Jadi untuk teman-teman tidak perlu mengingat 4 tahun, 25, 50, 8, jadi lebih di logika aja biar lebih mudah untuk mengingatnya nanti. Jadi 100% dibagi masa manfaatnya itu ketemu garis lurus, nanti di garis lurus dikali 2 sehingga ketemu tarikh dari saldo menurun. Untuk bangunan permanen 20 tahun, garis lurusnya 5%, dan bangunan tidak permanen 10 tahun, 10%. Nah, untuk aset tetapnya itu kita harus mencari di mana. Untuk kelompok harta bangunan dan bukan bangunan sudah diatur nih dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 96 PMK 03 2009. Jadi teman-teman tidak yang mengawang-awang atau mengawang-awang kelompok aset berwujud ini masuk kelompok 1, 2, 3, atau 4. Jadi sudah diatur atau sudah ditetapkan di PMK nomor 96 PMK 03 2009. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Direktur Jenderal Pajak sudah menetapkan atau membantu memberikan kelompok-kelompok dan jenis usaha. Jadi misalnya harta berwujud itu masuk di kelompok mana, 1, 2, 3, atau 4. Jadi kalau kalian ingin melihat PMK nomor 96, kalian bisa searching aja di Google, nanti akan ada file atau website dari DJP. Ini adalah contoh atau kutipan dari, bukan kutipan, ini adalah saya ambil dari website DJP dan saya screenshot lalu saya cantumkan di sini. Untuk kelompok 1, jadi untuk mudahnya kita yang awal harus melihat jenis usahanya. Misal kita ada di jasa persewaan peralatan tambat air dalam, nanti jenis hartanya itu ada Anchor, yaitu ya, nanti jadi kita lihat awal jenis usahanya apa, nanti lihat jenis hartanya. Kalau memang sesuai, nah berarti dia masuk kelompok 1, 2, 3, atau 4. Gitu. Nanti tinggal menyesuaikan masa manfaat dan tarikh penyusutannya. Ini adalah jenis usaha dan jenis harta aset berwujud atau harta berwujud yang masuk kelompok 2.
Dan ini kelompok 3-nya. Dan ini untuk kelompok 4. Untuk lebih jelas, ini kan agak ngeblur ya kan. Untuk lebih jelas dan lebih memahami dengan jeli atau lebih sahnya, bisa kalian cross-check atau kalian lihat di website Direktur Jenderal Pajak. Tinggal kalian searching di Google, pasti akan muncul. Lalu timbul nih pertanyaan, gimana kalau misalnya dari peraturan atau pengelompokan tadi yang sudah diatur oleh Direktur Jenderal Pajak, aset tetap atau harta berwujud yang kita punya ini belum tercantum di peraturan tersebut. Jadi sesuai dengan PMK nomor 96 PMK 03 2019 itu sudah diatur juga gimana kalau misalnya kalau harta kita itu tidak masuk di kelompok-kelompok tersebut. Yang pertama, memakai kelompok 3 atau penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, wajib pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya. Jadi sesuai dengan realnya hampir sama dengan penyusutan di akuntansi. Untuk memperoleh penetapan, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya, jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan. Yang terakhir, dalam hal permohonan ditolak, wajib pajak menggunakan masa manfaat kelompok 3. Jadi misalnya kalau awal nih kita sudah kayak bingung, ini bukan bingung tapi lebih ke nggak nemu dan harta berwujud yang kita miliki itu tidak ada di pengelompokan yang sudah diatur di PMK nomor 96 PMK 03 2009. Jadi kita pertama harus mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pajak. Apabila di DJP ternyata ditolak, maka otomatis kita harus memakai masa manfaat kelompok 3 gitu. Jadi lebih baiknya daripada harus mengurus atau mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak yang pastinya nanti alurnya sangat panjang dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, jadi lebih baik kita langsung memakai kelompok 3 saja. Tapi untuk atau mengikuti peraturan yang ada, kalau memang ingin untuk mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pajak, ya silahkan. Tapi harus yang sabar itu, biar ya kalau nggak ditolak, alhamdulillah. Tapi kalau emang ditolak kan ya ujung-ujungnya di manfaat kelompok 3. Di masa manfaat kelompok 3. Kapan sih kita bisa mulai menghitung atau melakukan penyusutan? Jadi saat dimulainya penyusutan, dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Nah, harta berwujud ini kan sesuai tadi itu ada misalnya bangunan permanen dan tidak permanen. Kalau misalnya bangunan tersebut dibangun sendiri, itu kan berarti kita harus menunggu bangunan tersebut selesai dibangun. Sedangkan kalau misalnya bangunan tersebut kita beli, jadi pas pembelian tersebut, jadi pas dilakukan pengeluaran kasnya. Jadi pada saat dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran dan selesainya proses pengerjaan bangunan tersebut. Dan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Jadi kalau yang tadi di atas itu mengenai bangunan, nah yang non-bangunan ini kan tadi dikelompokkan menjadi kelompok 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya aset berwujud itu misalnya mesin atau apa, dan kita itu membeli itu dimulai pada bulan harta tersebut digunakan. Jadi kalau misalnya kita membeli mesin tapi ternyata belum digunakan atau masih disimpan di gudang atau hanya untuk cadangan, kalau misalnya mesin yang lain itu rusak, itu berarti belum boleh disusutkan sampai mesin yang ada di gudang atau yang kita cadangkan itu sudah kita gunakan.
Nah, untuk memahami agar kita lebih jelas atau lebih paham mengenai penyusutan fiskal, metode garis lurus, dan metode saldo menurun, contoh ini saya ambil dari e-book yang sudah diberikan oleh Pak Agung. Cuma di e-book tersebut itu lebih kompleks dan saya kurang memahami apabila kompleks seperti itu. Jadi saya buat simpel aja biar saya dan kalian teman-teman semuanya bisa lebih paham mengenai penyusutan fiskal ini. Contohnya, soalnya pada akhir bulan Oktober 2000 selesai dipasang mesin pabrik yang diimpor dengan harga perolehan sampai pemasangan dan siap dipakai sebesar 18 miliar. Penyusutan fiskal telah mendapat persetujuan dari KPP dan ditetapkan bahwa dimulai pada awal tahun 2001. Jadi di soal ini sudah disebutkan bahwa mesin pabrik ini masuk ke kelompok 3. Mudah bukan karena sudah disebutkan kelompoknya. Jadi kita nggak perlu untuk mencari-cari di peraturan PMK itu mesin pabrik ini termasuk kelompok yang mana. Untuk yang pertama, kita mencoba untuk yang metode garis lurus. Jadi metode garis lurus ini sama perhitungannya atau cara hitungnya seperti penyusutan di akuntansi. Jadi penyusutan mesin pabrik sama dengan sesuai kelompok 3 itu yaitu 16 tahun dan masa manfaatnya 16 tahun dan tarif penyusutannya 6,25%. Jadi yang pertama kita tinggal kali aja nih dari tarif penyusutan dikali dengan harga perolehannya 18 miliar. 6,25% dikali 18 miliar sama dengan 1 miliar 125 juta. Atau untuk yang lebih mudah, kalau misalnya kalian bingung atau kalian belum ingat kalau misalnya saat ujian atau gimana, kalian lupa dengan tarif penyusutan tapi ingat dengan masa manfaatnya aja, kalian bisa dari harga perolehan dibagi dengan masa manfaatnya. Jadi 18 miliar dibagi 16 tahun sama dengan 1 miliar 125 juta. Jadi kita bisa memilih nih antara kita kali aja harga perolehan dikali tarif penyusutan atau harga perolehan dibagi dengan masa manfaatnya. Nanti hasilnya pasti sama. Kalau beda, berarti ada yang salah di tarif penyusutan atau masa manfaat kalian. Gitu. Saran aku sepertinya lebih mudah di tarif penyusutan dikali dengan harga perolehan karena yang aku sudah jelaskan atau kasih tahu tadi, kalau di tarif itu kan persentase kan 100%. Nah, karena tarif penyusutan kelompok 3 itu 16 tahun, jadi tinggal dibagi aja 100% dibagi 16 tahun. Nanti ketemu 6,25%. Tapi itu tergantung kalian sih lebih pahamnya pakai persentase atau pas ingatnya ujian itu pakai persentase atau tahun. Jadi ya depend on yourself aja. Ya sesuai pemahaman masing-masing. Kalau yang metode garis lurus tadi lebih mudah dan lebih cepat karena kita tinggal kali tarif penyusutan dengan harga perolehan atau bagi harga perolehan dengan masa manfaat. Kalau di metode saldo menurun ini kita harus lebih ekstra berhati-hati dan teliti karena apabila salah nanti bisa salah perhitungannya. Kalau di metode garis lurus tadi kita tinggal mengalihkan dengan harga perolehan, sedangkan kalau di metode saldo menurun ini kita kalikan dengan nilai sisa bukunya, jadi jangan dikalikan dengan harga perolehan. Kalau misalnya kalian kalikan dengan harga perolehan, nanti misalnya kalau di 16 tahun itu, misalnya ini kelompok 3 kan 16 tahun. Kalau misalnya kita kalikan dengan harga perolehan, nanti sebelum 16 tahun atau di tahun akhir penyusutan itu dia sudah habis gitu. Jadi itu berarti perhitungannya salah. Nah, yang benar itu dikalikan dengan nilai sisa buku. Jadi kalau di soal ini tuh karena ini kelompok 3 16 tahun, jadi yang pertama harga perolehannya kan ketemu 18 atau sudah disebutkan 18 miliar. Jadi kita breakdown aja sampai 2001 ke 2016 kan 16 tahun. Nah, tarif
tarifnya sudah ditetapkan 12,5%. Terus penyusutannya dari mana? Penyusutannya dari 18 miliar dikali 12,5%, ketemu 2250 juta. Nah, 18 miliar dikurangi dengan penyusutannya, jadi nilai sisa buku dikurangi penyusutan, nanti ketemu nilai sisa bukunya. 18 miliar dikurangi 2 miliar 250 juta sama dengan 15 miliar 750 juta. Untuk yang tahun 2002 juga sama, jadi tarifnya ketemu sama kan, tetap 12,5%. Ini penyusutannya dari mana? Jadi penyusutannya itu dengan 12,5% dikali dengan 18 miliar lagi, karena itu nanti salah. Jadi 12,5% dikali dengan nilai sisa buku di 2001 15 750 itu. Jadi ketemu 1 miliar 968 750. Nanti di nilai sisa buku tinggal dikurangin aja 15 750 juta dikurangi 1 miliar 968 750 juta, ketemu 13 miliar 781 250 juta. Begitupun seterusnya. Kita tinggal lanjutkan menghitung dari 2005 sampai 2016. Jadi untuk metode atau cara perhitungannya itu sama, tinggal tarif dikali dengan nilai sisa buku, nanti ketemu penyusutan nilai sisa buku di tahun tersebut, tinggal dari nilai sisa buku sebelumnya dikurangi dengan penyusutannya. Lalu setelah kita nih udah sampai di tahun 2016, karena kan 16 tahun, nanti di tahun terakhir ini kita susutkan sekaligus. Jadi jangan dikali dengan tarifnya lagi buat ketemu penyusutan. Kita tinggal ambil dari nilai sisa buku tahun 2015, 2.428.808.647. Nanti tinggal disusutkan aja. Jadi nanti pasti hasilnya 0 di akhir tahun penyusutannya. Apabila tidak 0, berarti ada yang salah dengan tarif atau saat kalian menghitung penyusutan atau di nilai sisa bukunya, atau enggak kalian salah malah kalian kali dengan harga perolehan di awal, bukan di nilai sisa bukunya. Jadi harus lebih hati-hati dan lebih teliti. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2. Kalau tadi bagian 1 mengenai penyusutan fiskal, yang bagian 2 ini mengenai amortisasi fiskal. Amortisasi fiskal yaitu pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill. Nah, apa bedanya sih penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal? Kalau penyusutan fiskal itu ke harta berwujud, kalau amortisasi fiskal itu harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya. Dan sama-sama masa manfaatnya harus lebih dari 1 tahun. Ini sudah diatur atau sesuai dengan pasal 11A ayat 1 PPH. Nah, untuk metode amortisasi ini juga sama dengan penyusutan fiskal, yang ada metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk metode garis lurus dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat. Dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi dengan jumlah pengeluaran, atau untuk metode saldo menurun dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Jadi sesuai ini sama kayak tadi, makin akhir tahun itu semakin kecil untuk penyusutannya, tapi di awal tahun itu besar gitu. Dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Penerapan metode amortisasi fiskal harus dilakukan secara taat asas. Jadi, ini sama seperti penyusutan fiskal. Kalau misalnya dari awal tahun atau perusahaan ini sudah menetapkan menggunakan metode garis lurus, ya sudah berarti harus konsisten nih dari tahun ke tahun berikutnya itu harus menggunakan metode garis lurus juga. Tapi kalau misalnya ada suatu hal yang membuat perusahaan ingin merubah metodenya menjadi misalnya awalnya garis lurus menjadi metode saldo menurun, maka perusahaan harus mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pajak, dan itu biasanya
sangat kompleks dan tidak langsung keluar atau tidak langsung diizinkan. Jadi banyak persyaratan atau peraturan atau keterangan yang harus dipenuhi sebelum kita bisa mengganti metode awalnya garis lurus menjadi metode saldo menurun atau sebaliknya. Lalu, khusus untuk pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas dan non-migas, HPH, hal pengusaha sumber alam serta hasil alam lainnya, metode satuan produksi. Jadi, khusus untuk pengeluaran yang ada di hak penambangan migas dan non-migas, ini sudah kita harus menggunakan metode satuan produksi yang sudah diatur di pasal 11A ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang PPH. Kalau selain migas dan non-migas, itu kita bisa menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Gitu. Lalu kapan dimulainya amortisasi? Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan PMK. Jadi khususon untuk PMK nomor 248, PMK 03 2008, bidang usaha kehutanan, maaf itu tipe, bidang usaha perkebunan tanaman keras, dan bidang usaha peternakan. Jadi untuk bidang-bidang usaha yang sudah diatur oleh PMK nomor 248 ini, amortisasinya tidak dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, tapi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, amortisasi pada tahun pertama dihitung prorata. Apa artinya? Jadi misalnya di tahun pertama itu dimulainya itu 7 bulan. Jadi tidak sepenuhnya 1 tahun. Jadi nanti 7/12, karena kan setahun jadi per 12 dikali dengan penyusutan per tahunnya. Untuk masa manfaat dan tarif amortisasi fiskal ini juga sudah diatur oleh atau sudah ditetapkan oleh peraturan yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi untuk kelompok harta tak berwujud itu sudah dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk masa manfaatnya, kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Tarif amortisasi juga ada garis lurus dan saldo menurun. Untuk garis lurus, kelompok 1 25%, saldo menurunnya 2 kalinya berarti 25% kali 2 50%, ini untuk memudahkan mengingat dan memahami. Kelompok 2 8 tahun, garis lurus 12,5%, saldo menurun dikali 2 25%. Kelompok 3 garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 garis lurus 5%, saldo menurunnya berarti 10%. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Jadi misalnya ada harta tak berwujud, ternyata tidak masuk di kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti misalnya di realnya atau di secara realnya itu misalnya dia ada di masa manfaatnya ada di 3 tahun. Berarti kita bisa menggunakan masa manfaat kelompok 1 4 tahun. Nah, kalau misalnya nanti 9 tahun berarti kita bisa menggunakan kelompok 2 8 yang masa manfaatnya 8 tahun. Jadi yang mendekati aja gitu. Perlakuan biaya pendirian dan biaya perluasan modal. Untuk pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Pengeluaran yang diamortisasi dengan metode satuan produksi. Yang pertama, pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas. Jadi kan sudah disebutkan kalau yang migas dan non-migas itu awal atau mulanya diamortisasi itu sudah ditetapkan oleh PMK nomor berapa ya, 248 kalau nggak salah ya. Nah, yang nomor 1, pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain di bidang penambangan migas dan gas bumi atau migas, pembatasan amortisasinya tidak ada. Sedangkan untuk pengeluaran untuk memperoleh hak
penambangan selain migas, hak pengusahaan hutan, dan pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya, pembatasan amortisasi maksimum 20% setahun. Jadi misalnya kalau realnya itu ketemu 40%, berarti ya kita cuma ngamortisasi 20% per setahun gitu. Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama, dengan persentase perbandingan antara realisasi produksi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh potensi yang ada. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pengalihan harta berwujud dan harta tidak berwujud. Perlakuan PPh atas biaya praoperasi. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Contoh biaya peroperasi, biaya studi kelayakan bisnis, dan biaya produksi. Percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, biaya kantor lainnya. Untuk contoh amortisasi fiskal, ini juga diambil dari e-book yang sudah diberikan oleh Pak Agung. Jadi soalnya PT Meranti Jaya pada akhir tahun 2000 mendapat hak penguasaan hutan di Kalimantan Tengah dengan biaya sebesar 10 miliar dengan taksiran produksi 100.000 ton kayu mulai produksi komersial tahun 2001. Jadi sudah ditetapkan kalau 2001 itu dimulai amortisasi. Jadi tinggal dihitung aja tahun 2001 10.000 ton itu dari 10% sama dengan 1 miliar. 2002 25.000 ton 20% 2 miliar. 2003 30.000 ton 20% 2 miliar. Karena kan maksimalnya 20% kan tadi. Jadi 20% yang diamortisasi. 2004 20% 22.500 ton 2 miliar. 2005 kita susutkan seluruhnya. Jadi habis ketemu 10 miliar. Realisasi penembangan lebih 10.000 ton dari perkiraan apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak penambangan migas dan bahan migas, nilai sisa bukunya dibebankan sebagai kerugian dan jumlah penggantian yang diterima merupakan objek PPh tidak final. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian untuk memahami penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal. Apabila ada salah kata ataupun beberapa tipe, bukan beberapa, banyak sih tadi, seperti hutan ke hitan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.